Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar materi IPA tentang tulang dan otot manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yang bisa bergerak itu adalah otot. Sedangkan yang alat gerak pasif adalah tulang. Kok bisa, Bu? Iya, karena tulang tanpa ada otot dia tidak akan bisa bergerak, karena yang menggerakkan kita bisa berlari, kita bisa berjalan, kita bisa makan menggunakan tangan dan sebagainya, itu karena perintah otak yang kemudian disampaikan oleh otot. Nah, otot yang menggerakkan tulang, makanya tulang itu merupakan alat gerak pasif, dia hanya bisa digerakkan oleh otot, seperti itu. Begitu juga tulang juga harus ada, nggak mungkin kita manusia gitu, bayangkan manusia nggak punya tulang, nah gimana, cuma kenyuk-kenyuk tok, lunak-lunak tok, seperti itu kan nggak bisa, seperti itu. Nah, tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa digerakkan oleh otot. Nah, berdasarkan bentuknya itu ya kan, coba kita perhatikan badan kita. Nah, ini bentuk tulangnya. Tulang ini yang keras-keras yang di tubuh kita ini namanya tulang ya. Ini tulang pipa. Nah, berdasarkan bentuknya ada tulang yang berbentuk pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa ini apa ya? Tulang yang bentuknya seperti pipa, pipa pralon. Nah, seperti itu. Tulang pipi yang pipih, gepeng, pipi itu gepeng. Tulang pendek itu tulangnya yang pendek-pendek, kecil-kecil, dan tulang tak beraturan, jadi tak berbentuk. Fungsi rangka atau fungsi tulang itu apa? Untuk menahan dan menopang tubuh. Ya, jelas sekali ya, tanpa ada tulang kita nggak akan bisa berdiri. Pemberi bentuk tubuh. Nah, yang ketiga, tempat pembentukan sel darah merah. Nah, ini ada sumsum tulang belakang itu untuk memproduksi sel darah merah. Makanya kalau ada penyakit yang terkait sel darah merah itu ada namanya pencangkokan sumsum tulang belakang, karena salah satu tempat pembuatan sel darah merah itu dari sumsum tulang belakang. Ini loh, tulang belakang kita ini, yang tulang belakang kita yang ada di punggung kita. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Jelas sekali, karena otot yang menggerakkan otomatis dia melekat di tulang. Dan pelindung organ tubuh. Bayangkan otak kita nggak ada tengkoraknya, kepala kita nggak ada tulangnya. Nah, otak ini kan organ penting ya. Otaknya misalnya nggak ada pelindungnya, kecolek kayak gitu, nah nanti rusak. Nah, bagaimana efeknya? Jantung kita kalau nggak ada tulang yang melindungi, kena cubit sedikit ya sudah bisa henti jantung, mati kita. Nah, karena makanya tulang itu berfungsi untuk melindungi organ tubuh. Selanjutnya, berdasarkan zat penyusunnya, tulang ini ada tulang yang keras dan tulang rawan atau tulang lunak. Tulang keras ini memang tulang yang keras, yang memang keras. Contohnya apa? Contohnya tangan kita, kan ada tulang di tangan kita, kan kokoh ini, tulangnya kokoh. Di kaki kita, badan kita, tulang rusuk, tengkorak kita yang di kepala itu tulang keras. Nah, yang tulang rawan atau tulang lunak ini contohnya apa? Hidung kita. Coba pegang hidung kalian masing-masing, walaupun itu keras tapi kan dia masih bisa digerak-gerakkan ya. Nah, kalau kalian makan ayam kayak gitu, itu kan ada yang tulang tapi yang masih bisa dimakan. Nah, itu merupakan tulang lunak, tulang rawan. Contoh lain yang ada di manusia itu telinga kita. Coba pegang telinga kalian masing-masing, walaupun keras tapi bisa digerakkan, masih bisa digerakkan. Itu tulang juga, tapi tulang rawan atau tulang lunak. Dikatakan tulang rawan kenapa? Karena memang rawan. Telinga kita kalau dicabut bisa tercabut loh, digigit itu bisa tercabut. Nah, ini makanya tulang rawan atau tulang lunak. Oke, selanjutnya, nah ini rangka kita, struktur rangka manusia. Bisa dilihat ya, ini tulang dahi itu mana? Batok. Nah, tulang pelipis ini yang samping, yang di atas telinga. Ada tulang rahang bawah, tulang rahang atas, ada tulang pipi,
tulang selangka. Selangka ini yang dekat pundak ini ya, dekat pundak. Ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini yang sangat vital gitu, karena melindungi sebagian besar organ dalam kita ya, jantung, paru-paru, ginjal, usus, lambung dan sebagainya. Nah, alat gerak atas, sistem alat gerak atas itu yang tangan ini yang membentuk tangan. Ada tulang ini loh, tulang belikat, tulang selangka, tulang lengan atas, tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini lurusnya dengan jempol. Kalau Bu Neti menghafalkannya jempol jempil, nah berarti jempol itu lurusnya dengan tulang pengumpil. Ini sering keluar di soal-soal. Nah, yang di sampingnya tulang hasta. Coba kalian pegang yang tangan kalian bagian bawah ini, di tengah-tengahnya itu seperti bisa kita ada yang lubangnya. Nah, itu memang karena memang lubang, karena di dalamnya berisi kayak syaraf, kayak otot, urat nadi. Nah, nih tengah-tengahnya bisa kalian pegang sambil dipegang. Nah, alat gerak bawah ini ada yang di kaki ini. Ada tulang paha, tahu ya paha yang mana? Pupu. Ada tulang kering, tempurung lutut dan tulang betis. Nih, bisa dilihat ya, tulang kering ini yang bagian depan. Nah, yang belakang ini tulang betis. Tulang betis ini yang belakang, dan ada tulang jari-jari, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Ini bisa dilihat. Nah, selanjutnya yang bentuk-bentuk tulang tadi ini, yang tulang pipa, bentuknya seperti pipa memang. Contohnya apa Bu? Contohnya yang ada di tulang lengan kita, tulang paha kita, terus tulang pengumpil, tulang hasta, betis. Nah, itu termasuk yang tulang pipa. Kemudian tulang pendek ini yang ada di jari-jari kita, tulang-tulang pendek. Ini jari-jari kita bentuknya. Nih, jari-jari kita kan tulang nih, tapi kan kecil-kecil ya, pendek-pendek. Makanya disebut tulang pendek. Kemudian tulang pipih, contohnya apa? Karena bentuknya pipih ini, contohnya tempurung lutut kalian. Nah, lutut kalian coba pegang lutut kalian. Ini bentuknya pipih, itu ada tulangnya. Tuh, dan tulang tidak beraturan karena memang bentuknya tidak beraturan. Letaknya di mana? Di seluruh tubuh ada. Seperti itu ya. Kemudian penyakit-penyakit pada tulang. Nah, ini ada riketsia atau rakitis. Riketsia atau rakitis. Ini kaki berbentuk X atau O. Nah, biasanya ada sebagian anak yang terlihat ya, kalau jalan itu kakinya seperti X atau bentuknya seperti itu O. Nah, ini karena apa? Karena ketika di dalam kandungan, ketika ibu hamil itu kekurangan vitamin D. Nah, masih ingat ya, vitamin D ini yang berperan penting dalam kesehatan tulang. Jadi kalian harus banyak mengkonsumsi vitamin D agar tulang kalian sehat. Vitamin D bisa didapat dari mana saja? Nah, bisa dalam bentuk susu, olahan susu, berbagai olahan susu. Contohnya apa? Ya, susu, keju, yogurt, terus apalagi sayur-sayuran itu juga ada vitamin D-nya. Ikan itu juga ada vitamin D-nya. Nah, segala bentuk olahan susu itu mengandung banyak vitamin D. Dan bisa berjemur di pagi hari antara jam 8 sampai jam 9 seperti itu. Kalian berjemur itu juga sinar matahari itu juga mengandung vitamin D. Makanya biasanya kalau masih kecil itu sering dijemur kayak gitu. Jemurnya ya cuma biar terkena sinar saja, terus kok biar dijemur biar kering itu ya enggak gitu. Harus kalian makanya masih masa pertumbuhan ya harus banyak makan makanan, minum-minuman yang banyak mengandung susu, telur. Nah, itu biar apa? Biar tulang kalian sehat, biar kalian tinggi. Nah, kan masih bisa tinggi kalian. Kalau Bu Neti sudah nggak bisa tinggi lagi, udah mentok seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada fraktura atau patah tulang. Misalnya ada yang kecelakaan atau apa, tulangnya patah, itu sebutannya fraktura atau patah tulang. Osteoporosis, pengeroposan tulang. Ini biasanya kalau semakin bertambah usianya, semakin tua seseorang itu
kondisi tulang juga semakin keropos, semakin rentan sakit seperti itu karena ada pengeroposan tulang. Fisura itu retak tulang, tulangnya retak, jadi nggak patah tapi hanya retak. Biasanya nanti terus misalnya tangannya retak kayak gitu digip sama dokter nih. Kemudian ada lordosis, tulang belakang ke depan, jadi dengengek ya gitu ya, dengengek bahasanya apa ya, itu nanti Bunda tunjukkan gambar-gambar video terkait lordosis terkait penyakit pada tulang dan contoh-contohnya. Kifosis, tulang belakang ke belakang atau bungkuk. Nah, pernah kalian melihat orang tua yang sudah bungkuk jalannya? Nah, itu karena apa? Karena kebiasaan ketika masih dari muda itu suka membungkuk, entah itu misalnya kalian tuh belajar terus membungkuk, menopangkan kepala di meja. Nah, ini kan membungkuk. Nah, hati-hati, kita duduk harus tegak. Kenapa? Karena nanti kalau semakin tua itu nanti bisa jadi bungkuk loh. Nah, kemudian skoliosis. Nah, ini bengkok ke samping, tulangnya bengkok ke samping. Nanti akan Bunda tunjukkan video-videonya. Selanjutnya kita belajar tentang otot manusia. Nah, pengertiannya apa? Otot itu apa sih? Otot itu merupakan sekumpulan sel otot yang membentuk jaringan yang berfungsi menggerakkan organ tubuh atau tulang. Fungsinya apa? Untuk melaksanakan kerja, yaitu untuk berlari, untuk makan, untuk minum, untuk berguling. Nah, menggerakkan jantung. Nah, ini di jantung juga ada ototnya untuk berdenyut. Jantung kalau nggak ada ototnya yang berdenyut juga akan berhenti. Jantung juga akan berhenti berdenyut. Kalau jantung berhenti berdenyut alias apa? Ya mati kita. Yang ketiga, mengalirkan darah yang berisi nutrisi serta oksigen dan karbon dioksida. Nah, otot ini juga membantu mengalirkan darah. Kemudian macam-macamnya, ada 3 macam otot. Ingat-ingat nih, ada otot polos, ini ada di organ dalam. Contohnya apa? Contohnya ada di lambung, ada di usus, nah di ginjal. Nah, ini tidak sadar kan, kita kan nggak menginstruksikan, nggak memerintahkan ayo lambung kamu gerak sekarang, kan nggak. Itu udah otomatis, ada makanan masuk otomatis lambung akan bergerak, otot akan bergerak. Itu tidak sadar, otot polos namanya. Kemudian ada otot lurik. Disebut otot lurik karena memang bentuknya seperti lurik kayak gitu. Ini di organ gerak yang menempel di tulang. Nah, ini merupakan otot yang sadar, kita yang menggerakkan. Misalnya kita mau menggerakkan mengambil pensil. Nah, kita kan sadar ya, kita mengambil pensil, digerakkan tangannya. Nah, kalau udah nggak bisa menggerakkan namanya stroke. Ada penyakit stroke yang kita walaupun otak itu memerintahkan untuk mengambil ballpoint contohnya ya, tapi organ tubuh kita nggak mau menjalankan. Nah, itu stroke. Otot sudah tidak bekerja maksimal, sudah tidak mengikuti perintah dari otak. Yang ketiga ada otot jantungnya. Ini otot khusus yang hanya ada di jantung. Nah, di jantung ini juga tidak sadar, kita tidak menyadarinya, kita tidak memerintahkannya. Masa iya kita memerintahkan, ayo otot di jantung kamu stop dulu, ya sudah mati. Ayo otot jantung jalan lagi, ya enggak, karena kita tidak sadar. Sudah karunia dari Allah gitu ya, memang digerakkan, jantung itu digerakkan oleh otot itu secara tidak sadar, kita nggak memerintahkan, kan memang sudah dari sananya seperti itu. Nih contoh-contohnya, gambar-gambarnya otot polos ini ada di usus, lambung, di hati. Nah, ini otot polos yang ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat nih. Nih, ini ya, ini bisa dilihat ya otot polos. Bentuknya otot polos itu seperti ini. Ada titik-titik itu ya merupakan sel pembentuknya, sel ototnya. Itu hanya ada satu sel,
satu inti sel dalam otot polos. Selanjutnya ada otot lurik ini yang menempel di tulang kita. Nah, bentuknya seperti lurik, berlurik-lurik, berlari-lari. Nah, sama, hanya ada satu inti sel. Nih. Kemudian otot jantung. Nih. Otot jantung ini bisa dilihat ya, bercabang-cabang. Otot jantungnya bercabang-cabang. Bisa dilihat ya perbedaannya. Ini bisa dilihat perbedaannya. Letaknya di mana? Tadi udah dijelaskan. Bentuk serabutnya. Nih. Kalau otot polos tidak beraturan. Ini ya, tumpang-tumpang tindih ya, saling tumpang tindih otot polos itu. Kalau yang lurik dan jantung saling beraturan. Jumlah intinya 1. Nih yang otot lurik ada banyak. Kecepatan respon, cara kerjanya tidak sadar, sadar, tidak sadar. Warnanya, nah ini bisa kalian lihat perbedaan-perbedaannya. Bisa dipahami ya. Pelan-pelan saja, nggak harus dihafalkan semua, asalkan kalian bisa memahami. Selanjutnya, macam-macam gerak otot. Otot itu bisa menggerakkan apa saja sih? Nah, ini yang pertama, gerakan menekuk dan meluruskan. Coba kita praktekkan bersama. Yuk, tangan diangkat. Nah, yuk kita gerakkan siku kita. Nah, gerakkan siku kita. Nah, ini ada menekuk dan meluruskan. Sikunya ini ditekuk. Nah, ini ada menekuk dan meluruskan. Yang kedua, gerakan mendekatkan dan menjauhkan ke sumbu tubuh. Contohnya, gerakan tungkai kaki, gerakan lengan. Nah, ini satu lengan semua, digerakkan semua. Nah, ini gerakan mendekatkan dan menjauhkan ke sumbu tubuh. Sumbu tubuh itu apa ya? Tubuh kita ini. Sumbu tubuh. Yang ketiga, gerakan memutar. Pergelangan tangan ini, pergelangan tangan kita coba diputar-putar, bisa kan? Nah, yang keempat, gerakan memiringkan. Nah, ini telapak kaki contohnya. Telapak kaki kan bisa dimiringkan. Contohnya kalau kalian mau yang suka main sepak bola, ini kan ada yang namanya mendang dari kaki sisi dalam. Nah, ini biasanya kan kakinya dimiringkan, agak dimiringkan. Nah, yang kelima, gerakan mengangkat dan menurunkan. Contohnya apa? Mulut. Kalian kayak gitu. Itu gerakan mengangkat. Menurunkan Nah, ini menurunkan, gerakan menurunkan. Nah, ini termasuk dalam macam-macam gerakan yang bisa dikendalikan oleh otot. Nah, sekarang apa saja sih gangguan-gangguan pada yang bisa terjadi pada otot manusia? Yang pertama ada tetanus, kaku tegang pada tubuh karena bakteri Clostridium tetani. Ini biasanya kalau anak laki-laki main nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, nggak sengaja terinjak paku yang berkarat. Nah, ini harus cepat-cepat dibersihkan, dikasih antibakteri, harus diperiksakan. Kenapa? Karena nanti bahayanya kenapa? Siapa tahu di dalam karat itu ternyata ada bakteri Clostridium tetani ini yang nanti kalau terkena darah dia akan menyebarkan ke seluruh tubuh. Tanda-tandanya apa? Biasanya yang di leher kita, yang leher sisi belakang itu nanti akan tegang. Jadi kalau bahasa Jawanya mengkirik kayak gitu. Jadi tegang, bulu-bulunya itu berdiri. Nah, ini biasanya tanda-tandanya seperti itu, harus diwaspadai karena kalau tidak langsung diperiksakan itu nanti bisa berakibat fatal, bahkan bisa sampai ke kematian. Yang kedua, polio. Ini karena ada virus polio. Nah, virus polio ini ada salah satu anggota tubuh yang mengecil seperti itu. Yang kecil kan biasanya karena ketika kecil itu terkena virus polio. Makanya kan ada ketika kecil itu ada imunisasi. Imunisasinya banyak ya ketika kecil, disuntik itu ya, divaksin. Nah, itu biar apa? Biar kita tidak terkena, biar kita aman dari virus-virus dan bakteri-bakteri ini. Biasanya kalau sudah dari bayi itu diimunisasi polio, itu insya Allah tidak akan terkena polio. Walaupun bisa jadi ada juga yang tetap kena, tapi setidaknya meminimalisir terjadinya
penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Kemudian ada kaku leher, stiff. Nah, ini lehernya kaku, nggak bisa digerakkan. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian salah bantal, kalian tidur, kepalanya entah salah bantalnya atau bagaimana, akhirnya apa? Bangun tidur kepalanya kaku, nggak bisa digerakkan. Bahasanya apa kalau salah bantal itu? Tengeng. Nah, tengeng kalau bahasa Jawanya itu tengeng, kaku leher atau stiff itu tengeng. Kemudian ada atrofi otot atau penurunan fungsi otot. Ini biasanya terjadi karena misalkan ada sakit yang berkepanjangan, jadi yang mengharuskan orang itu hanya tidur, tidak bergerak. Akhirnya apa? Organ gerak kita juga akan, karena ototnya nggak pernah dipakai, akhirnya apa? Dia akan mengalami penurunan fungsi. Makanya ketika orang yang sakit lama, yang hanya berbaring terus, ketika dia sudah sembuh, ketika mau berjalan, dia akan belajar lagi caranya berjalan. Karena apa? Kondisi otot yang mengalami penurunan fungsi, jadi nggak bisa menggerakkan secara sempurna. Kalau kalian melihat di film-film, di sinetron kan ada ya, misalnya ada yang sakit lama, terus habis itu latihan jalan, dibantu kayak gitu ya, terapi jalan, udah besar kok latihan jalan lagi. Iya, karena memang fungsi ototnya yang menurun. Buat berdiri nggak bisa langsung berdiri, nanti pasti akan jatuh karena nggak kuat, ototnya itu nggak kuat untuk menopang. Selanjutnya ada gangguan hipertrofi. Tadi ada penurunan, sekarang hipertrofi. Hiper itu artinya berlebih. Nah, jadi fungsi otot yang berlebih. Sebenarnya ini ya bukan penyakit juga, tapi kalau terlalu itu juga menjadi berlebih. Contohnya apa? Bisa kalian lihat di binaragawan itu yang ototnya besar-besar seperti Aderai. Itu kan yang apa namanya? Olahraga apa? Angkat besi. Nah, itu kan ototnya timbul ya, ototnya besar-besar. Atau kalian suka nge-gym misalnya, ada yang suka nge-gym itu ototnya besar-besar, atau yang bapaknya ada yang tentara atau polisi itu ototnya besar-besar. Itu kenapa? Ya itu memang karena dilatih. Nggak mungkin badannya mendadak bisa seperti itu kalau nggak dilatih. Nah, itu latihannya panjang, kayak Adera itu binaragawan yang ototnya besar-besar, itu badannya keker-keker, itu Deddy Corbuzier. Nah, itu kan ototnya besar, itu hipertrofi, ototnya mengalami peningkatan fungsi ototnya. Kemudian ada kram. Nah, misalnya kalian berenang tuh, aduh kram, kakiku kram. Nah, itu karena ototnya yang bermasalah, karena tegang, ototnya udah tegang karena terlalu lama di dalam air. Kemudian ada terkilir, kecetet. Nah, itu terkilir itu juga karena ototnya juga yang terkena. Kemudian ada distrofi otot. Distrofi otot ini bawaan lahir, biasanya karena ada bawaan lahir yang mengakibatkan adanya penurunan fungsi otot. Nanti akan Bu Neti tunjukkan contoh-contohnya. Nah, cara menjaga kesehatan organ gerak. Caranya bagaimana? Yang pertama, duduk dengan sikap yang baik, duduk yang tegak. Bu Neti juga sering kelupaan, duduknya membungkuk. Nah, ini nggak bagus itu ya, kebiasaannya nggak bagus. Berdiri dengan baik dan lurus, jangan kok misalnya upacara kok badannya melihat sana melihat sini. Ya ini berbahaya sekali. Kalian masih dalam masa pertumbuhan tapi badannya kesana kemari, akhirnya nanti otot dan tulangnya tidak berfungsi dengan baik karena dari kecil sudah ada kebiasaan yang tidak baik juga. Kemudian mengangkat beban sesuai kemampuan tubuh. Jadi misalnya badannya kecil tuh, bobotnya cuma 30 kilo, tapi ngangkat karung beras 50 kilo, itu kan berlebihan ya, nggak bisa. Kalau dipaksakan malah copot nanti tulangnya. Nah, itu kan berbahaya sekali. Kemudian berjemur di pagi hari. Nah, seperti yang sudah Bu Neti bilang tadi, bahwa sinar matahari pagi itu bagus, tapi nggak usah terlalu lama dan jangan terlalu siang, karena kalau sudah terlalu siang itu malah menimbulkan yang efek negatif. Kemudian olahraga secara teratur, jelas ya, olahraga secara teratur. Kemudian makan makanan yang bergizi,
makan makanan yang banyak mengandung kalsium dan vitamin D. Bisa didapat dari olahan-olahan susu, keju, ikan, sayuran. Nah, seperti itu makanan-makanan yang bergizi seimbang. Kalau Bu aku minum susu aja nggak mau makan nasi ya nggak bisa juga, harus seimbang. Kan sekarang sudah ada namanya makanan seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya, tapi makanan seimbang. Makanan seimbang itu yang makanan yang terdiri dari karbohidrat, ya, protein nabati, protein hewani, selanjutnya ada lemak dan sayur serta buah. Kayak gitu. Karbohidrat ya apa ya? Nasi, ya roti, ya ketela, ubi dan sebagainya. Protein nabati ya tempe, tahu. Protein hewani ya daging, susu, telur. Nah, itu ya. Selanjutnya lemak itu apa ya? Lemak bisa didapat dari kayak minyak atau apa namanya? Kayak blueban itu loh, margarin. Nah, itu bisa dapat dari situ. Kemudian sayur mayur serta buah-buahan. Sayur mayur dan buah-buahan itu baik dimakan secara langsung ya. Kalau misalnya sayur-sayuran diolah itu jangan terlalu lama karena akan mengurangi kandungan gizinya. Sedangkan kalau buah-buahan itu bagus dimakan langsung. Karena kalau misalnya di jus seperti itu sebenarnya mengurangi kandungan gizinya. Jadi lebih baik dimakan langsung. Kalau enggak pakai juicer itu ya, juicer itu jadi kandungan gizinya enggak terlalu banyak yang hilang. Oke, sekian dari Bu Neti. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa japri Bu Neti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum dipahami, yang belum kalian pahami. Itu ya. Bu Neti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.